Jadi ketika Zainas sujud, maka fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kenapa? Faqaminun yustajab lahu, dimungkinkan doamu dijawab. Ini Jainer, ini doa sebenarnya nggak terlalu sulit Jainer. Insya Allah berapa jam juga hafal. Udah ngerasain Tat, udah ngerasain lama nih Tat. Dan ini fadilahnya luar biasa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zainers? Apa kabar para penuntut ilmu? Ketemu lagi kita di Zayan TV, di sesi Daily Dua and Zikir, yang antum harus tempel ketat. Ini acara, ini sesi, karena manfaat banget. Isinya ada doa, ada zikir yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Bersama Muhammad Hendra dan guru kita Ustadz Agus Hendra Gunawan. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman antum? Alhamdulillah Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana bahas apa kita nih? Kita sekarang pengen bahas ini rutinitas ibadah yang kita lakuin. Setiap hari kita pasti sholat 5 waktu Ustadz. Setiap sholat pasti ada bacaan yang kita udah biasa lafazin, yang kita belajar dari kecil. Nah, Ana pernah dengar kalau posisi lagi sujud itu Ustadz adalah posisi seorang hamba tuh paling dekat sama rohnya, sama Allah. Nah, selama ini kan saya baca doanya cuma Subhana Rabbil A'la terus. Apakah kira-kira ada nggak sih doa lain yang istilahnya bisa jadi penambah gitu, biar lebih pahalanya lebih banyak lagi Dan Masya Allah yang antum bilang benar tadi ya, bahwa saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid fa aksirud du'a. Ya, Zainal semuanya, bahwa ketika kita lagi sujud memang itu saat-saat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita banyakin berdoa, banyak berdoa. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Ketika kamu sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajab lahu, maka dimungkinkan doamu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman fenomena di masyarakat, dia kalau sujud ya doanya itu aja ya. Iya, subhanallah biar alat. Dari dulu subhanallah atau subhanallah wa bihamdih ya, itu aja. Kagak berubah-berubah. Ya, padahal tubuhnya udah berubah. Rumahnya udah nambah. Ya mungkin mobilnya nambah. Mobil ganti-ganti, doa sujud kagak nambah-nambah. Itu aja. Maka benar yang sholat itu banyak, tapi ya amalnya itu kayaknya nggak pernah ganti. Sebenarnya nggak boleh digantikan Al-Fatihah. Iya kan, takbiratul ihram, gerakan-gerakannya nggak boleh diganti ya. Ya, yang memang ada rukun dan wajib nggak bisa diganti. Tapi amalan-amalan yang bersifat sunnah itu boleh kita ganti, kayak iftitah boleh kita ganti-ganti ya, doa ruku boleh kita ganti-ganti, atau doa sujud tadi yang lagi mau kita bahas nih boleh kita ganti-ganti atau kita tambahin ya, atau kita tambahin. Zainal semuanya, saat sujud itu saat dimana kita rendah, makanya nggak boleh baca Quran bro. Nah, lu tahu nggak hikmahnya apa Zainal? Dilarang sama Nabi baca Quran lagi sujud. Karena kalau kita lagi sujud itu kan lagi rendah. Sedangkan Al-Quran adalah sesuatu yang agung, yang tinggi. Al-Quran adalah sesuatu yang istimewa, spesial, sesuatu yang tinggi. Maka nggak boleh dibaca dikala kita lagi rendah. Yaitu lagi apa tadi? Lagi sujud. Maka nggak boleh orang baca Quran, baca Al-Fatihah lagi sujud, nggak boleh. Ya, dilarang ya, nggak boleh lagi sujud baca Al-Ikhlas, nggak boleh ya. Tapi kalau baca sholawat boleh ya. Syekh bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya bolehkah membaca sholawat dalam sujud, maka dia membolehkan karena sholawat itu kan doa ya, doa. Tapi doa-doa dari Quran boleh, tapi kalau dibedain ya antara doa dengan baca Quran gitu ya, antara doa dengan membaca surat. Kalau baca surat nggak boleh.
Antum lagi sujud baca Al-Ikhlas, baca Al-Fatihah nggak boleh. Apalagi lu baca Yasin. Iya, panjangan, Tat. Panjangan ya. Nah, tapi kalau udah baca doa dari Quran ya, Lajnah Daimah, Komite Fatwa Saudi Arabia membolehkan. Nah, kembali lagi ke masalah sujud tadi ya. Karena sujud itu kita lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sungguh-sungguh dari berdoa tuh. Ya bahkan kata Syekh Utsaimin bilang gini. Ketika kau sujud, rendahkan hatimu, rendahkan jiwamu, rendahkan, pokoknya semua direndahin, egomu, rendahkan marahmu, rendahkan semua keburukanmu sebelum kau rendahkan badanmu. Jadi jangan sampai kita lagi sujud tapi ada kesombongan, paham nggak bro? Paham. Satu sisi kita katanya rendah, tapi hati kita sombong. Satu sisi kita rendah, tapi hati kita banyak hasadnya. Satu sisi kita lagi sujud tuh lagi rendah banget, ya. Bayangin posisi sujud 7 semuanya jatuh tuh. Iya, betul. Satu tuh, Muka. tangan, dengkul, kaki, semua kita anggota 7 tuh semuanya sujud semuanya. Tapi ternyata hatinya nggak sujud, hatinya masih tetap sombong. Maka kata Syekh Utsaimin, rendahkan jiwamu sebelum kau rendahkan badanmu. Taib, kembali lagi. Jadi ketika Zainas sujud, maka fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kenapa? Faqaminun yustajab lahu, dimungkinkan doamu dijawab. Jadi ketika Zainas sujud, maka fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kenapa? Faqaminun yustajab lahu, dimungkinkan doamu dijawab. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Fa'aksirud du'a, karena sujud itu saat terdekat seorang hamba kepada Allah. Fa'aksirud du'a, perbanyak doa. Nah, doanya apa gitu loh? Doanya apa? Ya, yang pertama tentu yang antum udah tahu, Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca 3 kali, ya. Ada riwayatnya memang 3 kali. Nah, selanjutnya dalam kitab Salatul Mu'min, Dr. Wahab Al-Qahtani membolehkan untuk menambah yang sunnah. Jadi kalau di kitab Salatul Mu'min, doa Subhana rabbiyal a'la itu hukumnya wajib, bro. Siapa yang nggak baca itu, ente ganti sujud sahwi. Ya, kalau nggak sengaja ya ditinggalin, maka ganti sujud sahwi. Maka boleh ditambah setelah doa yang wajib dengan doa-doa yang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu doa yang ajib nih, yang marajib deh. Apa itu? Ya, dengan baca doa ini Zainas, Allah bisa ampunkan dosa-dosamu. Ya, Allah bisa hilangkan semua dosa-dosamu. Ketika sujud ini kau pinta kepada Allah dengan meminta doa yang luar biasa ini. Doanya begini. Ini lagi sujud ya Zainas ya, lagi sujud nih ya. Allahumma gfirli zanbi kullahu. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Semuanya. Ya, kullahu. Dikkahu wajillahu. Yang besar, yang kecil. Dosa kita kan ada 2. Yang besar, yang kecil. Yang besar banyak, yang kecil tak terhitung. Tapi nggak boleh putus asa, ya kata Abu Bakar Siddiq, ya yang namanya dosa besar bisa dimaafkan oleh Allah, tapi jangan tertipu dengan dosa. Jadi nggak boleh putus asa dengan dosa-dosa besar, ya bisa jadi dengan dosa-dosa besar itu Allah ampunkan dosamu, ya, tapi juga jangan tertipu dengan dosa-dosa kecil. Bisa gara-gara dosa kecil kita diazab oleh Allah. Intinya kita berusaha tinggalin semua dosa, mau yang besar termasuk yang kecil, apalagi yang gede gitu loh ya. Nah, kita sadar nih kita ini banyak dosa gitu loh, mau yang besar banyak, yang kecil juga banyak. Maka pinta lagi sujud, ini udah dosa banyak ya, lagi saat-saat terdekat nggak minta, ya, lagi saat-saat rendah, lagi saat-saat dekat, lagi saat-saat disuruh sungguh-sungguh, bahkan Nabi nyuruh memperbanyak doa. Maka Zainas semuanya baca doa ini sekali lagi. Allahumma gfirli zanbi kullahu, ya Allah ampuni dosaku semuanya. Dikkahu wajillahu, yang besar dan yang kecil.
awalahu wa akhirahu, yang awal dan yang akhir, yang dulu dan yang akan datang, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang nampak dan yang tidak terlihat. Maksudnya yang kelihatan dan yang tersembunyi. Ajib kan doanya? Ajib banget. Oh iya, ini hadis riwayat Muslim, Zainus. Ya, hadis riwayat Muslim. Tapi jarang yang hafal orang. Ya taunya subhanallah bil a'la doang. Yo kan istiqomah, tapi bukan istiqomah, lu kagak hafal. Nggak berusaha Ya. dong, ya. Makanya ya, sujud ini, doa sujud ini bagus banget ya Zainus semuanya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, cangcing, nyak babe, ya, adik kakak semuanya kalau bisa ngapalin doa ini top markotop. Ya, doa ini kudu ditempel ketat nih, doa ini. Ketat. Apalagi kita yang banyak dosanya. Ya, apalagi kita, ya Allah, dosa ini ya hitungannya bukan per jam ya. Wah, setiap saat. Per menit, bisa per detik malah. Tapi Allah maha luas rahmatnya. Nah, salah satu rahmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita lagi sujud. Saat terdekat kepada Allah ada lagi sujud. Maka Nabi nyuruh kita bersungguh-sungguh berdoa. Nabi nyuruh kita untuk memperbanyak doa. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, bukan saya yang ngajarin, bukan kiai yang ngajarin, tapi saya menyampaikan dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayatnya dari Abu Hurairah nih, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayatkan oleh Muslim. Ketika sujud baca doanya. Yuk kita baca. Allahumma gfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma gfirli zanbi kullahu, ya Allah ampuni dosaku semuanya. Semuanya semuanya minta diampuni semuanya. Ya, apa aja yang semua itu? Dikkahu wa jillahu, yang besar dan yang kecil. Minta semuanya, ya Allah ampuni dosaku semuanya, yang besar dan yang kecil. Dosa besar bro, kalau dihitung-hitung di kitab Al-Kabair 70-an. Iya, 70-an. 70-an dosa besar. Ya, dosa kecil, waduh. Betul, Itu jenisnya ya, 70-an tuh jenisnya. Nah, kita udah ngerjain berapa tuh yang gede-gede. Maka minta taubat ya. Jadi selain kita taubatan nasuha, enggak kan sholat taubat apa aja? 1, nyesel. 2, berhenti dari dosa. Ini syarat dosa nih, syarat taubat nih. Nyesel, berhenti dari dosa. 3, tidak mau melakukan lagi di masa yang akan datang. Ini 3 syarat taubat nih. Selanjutnya Pak Ustadz, banyak berbuat amal soleh, karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, 5, ya doa lagi. Di samping berteman dengan teman-teman yang soleh, doa nih. Jadi doa ini ya, dengan doa ini, apalagi ini doa ya bukan doa dari saya, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang sedikit yang hafal, jarang ada yang hafal. Padahal ini doa top markotop, doa ajib yang dengan baca doa ini Zainus, antum bisa diampuni semua dosamu, yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang kelihatan. tidak kelihatan. Dosa yang kelihatan banyak nggak? Yang kelihatan banyak tuh. Yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Tuh. Coba orang main handphone ya. Ya di kamar buka-buka TikTok itu. Wah, lihat tuh, lihat yang mulus-mulus, dosa tuh. Itu dosa yang nggak kelihatan, dosa yang tersembunyi. Lagi bareng-bareng ngumpul kagak berani dia ngelihat kayak gituan, malu. Begitu di kamar sendirian dia buka, dia pantengin tak terasa sejam 2 jam, dia kumpulin dosa-dosa tiap hari tuh. Lihat taktok tadi tuh. Dia lihat orang-orang joget, dilihat orang buka aurat, dia nikmatin sehari, 2 hari, sebulan, dia kumpulin sejam 2 jam tuh. Sehari ada nggak 3 jam? Orang lihat handphone lebih kali ya. Masya Allah, sehari anggap 3 jam, kayaknya lebih ya. Ya 3 jam tuh, anggap 3 jam lihat yang nggak benar. Dia kali sebulan, kali setahun, dia kumpulin tuh dosa-dosa. Tak terasa dosa yang kelihatannya sepele ternyata udah jadi gunung besar. Ya la haula wala quwata illa billah. Maka yuk, semua manusia pasti pernah berdosa. Dan kita taubatan nasuha sebelum
datang kematian mendadak, apalagi naudzubillah. Ya, maka kita minta kepada Allah lagi sujud. Ya, baca ini lagi sujud. Berapa kali Pak Ustadz? Bebas mau berapa kali. Tapi yang bagus sujud itu seimbang. Ini bukan sujud terakhir. Setiap sujud. Karena ada orang kalau sujud terakhir lama banget. Harusnya setiap sujud kita baca. Bukan sujud terakhir aja. Setiap sujud. Ya, setiap sujud. Karena Nabi itu kalau sholat tuh seimbang. Sujudnya, i'tidalnya, rukunya, duduk antara dua sujudnya seimbang lamanya. Jadi antum setiap sujud doa. Subhana rabbil a'la dulu 3 kali, tambahin Allahumma gfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak terlihat. Zainas, apalin deh. Insyaallah ya, yang ngaji kitab ensiklopedia sholat udah pada hafal ya. Insyaallah udah. Ya, itu udah lama hafal ya. Ya, Masya Allah. Coba tes. Allahumma firli zanbi kullahu dikahu wa jillahu wa awalahu wa airahu wa alaniyatahu wa sirr. Artinya? Aku berlindung dari dosa yang ampuni dosaku semuanya. Baik yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Masya Allah. Dah, hafalin Zainas. Ya, mudah-mudahan dimudahkan untuk menghafalkannya. Barakallahu fiik. Ya, Pak. Jazakallahu khairan. Iya. Untuk ilmunya Masya Allah. Ini Jainer, ini doa sebenarnya nggak terlalu sulit, Jainer. Insya Allah berapa jam juga hafal. Udah ngerasain, Tat. Udah ngerasain hafalin, Tat. Dan ini fadilahnya luar biasa. Yolah kita jalanin sunnah Nabi kita praktekin doa di tiap sujud, di tiap sholat, bukan sujud terakhir. Tapi kita tutup dengan podcast ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.